Dengan Fatih yang terluka parah, kali ini, hubungan antara Fatih dan Heber telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di halaman tempat Fatih sedang beristirahat, Fatih menikmati berbagai buah-buahan yang dikirim oleh orang-orang percaya dengan wajah yang nyaman, dan merasakan kehangatan samar matahari terbenam di malam hari. Pada saat ini, Fatih, yang telah berurusan dengan monster selama 3 tahun, akhirnya menemukan perasaan hidup. Itu adalah kegembiraan yang datang dari lubuk hatiku. Masih sangat keren, sangat nyaman. Aku bahkan tidak ingin dipusingkan dengan monster. Pria gemuk itu berbalik dengan nyaman, bersandar di kursi, dan menguap ringan. Meski begitu, Fatih tahu bahwa kuil penguasa cahaya sangat membutuhkan kekuatan tempur. Senjata perang dan monster lahir di lingkungan seperti itu. Jika ada lebih, bahkan keberadaan tim penegak hukum kuil adalah karena kurangnya kekuatan dan lahir. Fatih tahu bahwa dia tidak bisa beristirahat, jadi dia hanya bisa menghubungi bawahannya secara diam-diam, dan terus mencari cara untuk mengendalikan Warcraft sesuai dengan rencana awalnya. Gemuk dia sekarang dan tidak bisa kembali. Jika Anda ingin mengatakan yang sebenarnya, pengkhianatan agama ini sebenarnya bukan masalah besar, jika dibandingkan dengan monster yang dia mainkan oleh pria gendut itu. Yang pertama mungkin hanya ditentang oleh beberapa orang, sedangkan yang kedua akan menjadi musuh publik semua anggota. Karena itu, pria gemuk hanya bisa bermalas-malasan. Aku sedang menyesap teh dengan nyaman, dan saat berikutnya, tiba-tiba ada seruan di pikiranku. Dia ada di sini. Saat suara itu muncul, Fatih sangat ketakutan hingga tangannya gemetar. Pada saat ini, angin harum bertiup. Hebo melipat tangannya, matanya penuh cahaya dingin. Oke, aku akan membiarkanmu melakukan sesuatu. Lebih baik kamu bermalas-malasan di sini. Enak dan malas, percaya atau tidak, aku tidak peduli dengan wajah Tuhan kali ini. Aku akan menelanjangimu. Pada saat ini, mata Heber penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Dia sedang terburu-buru sekarang. Sudah sehari sekarang, selain saya, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada orang lain yang terlibat? Saya harus melihat angin, menjelaskan situasinya kepadanya, dan membiarkannya bersiap sesegera mungkin. Setidaknya untuk tidak mati di bawah konspirasi Apollo, Dewa Cahaya. Tapi pria gendut yang mati ini sama sekali tidak peduli dengan urgensinya, dan minum teh di halaman ini tanpa khawatir. Juga minum selama sehari. Bagaimana mungkin Heber tidak marah? Wajah Fatih berubah dari panik menjadi terkejut, menjadi tenang. Dan seluruh prosesnya hanya sekejap. Pria gendut itu tidak banyak bicara, hanya menekan pipi Hebo dengan ekspresi mesra. Apa yang kamu lihat? Hebo benar-benar marah. Dia mengeluarkan tentara Tao langsung dari lengannya, dan dia ingin memberi Fatih memori yang panjang. Tapi di mana pria gemuk itu akan membiarkannya melakukannya? Ketika Hebo mengeluarkan tentara Tao, dia terbatuk ringan. Jika aku bisa melihatmu, tidak masalah jika aku mati. Setelah berbicara, pria gemuk itu berbaring di kursi dan mengeluarkan suara teredam yang menyakitkan. Heber dengan kasar mengangkat prajurit Tao itu dan menekannya ke kepala pria gemuk itu. Bagus sekali. Kamu punya benih. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Hati Fatih melonjak ketakutan. Tetapi di wajahnya, dia secara umum masih tenang. Sebenarnya, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan mati di tanganmu. Ini tidak lebih dari kejutan dari telapak tangan kemarin, atau racun cinta yang begitu dalam sehingga tidak ada obatnya. Atau, pada saat ini, kamu mengambil kepalaku. Melihat bahwa Hebo ketakutan dengan posturnya, pria gemuk itu menarik napas dalam-dalam, dan kelembutan di matanya hampir menenggelamkan Hebo dalam kelembutannya. Heber, kamu adalah gadis paling cantik yang pernah aku lihat. Aku tidak bisa hidup dan mati bersamamu, tapi aku harap aku bisa mati di tanganmu, dan aku tidak menyesal. Rasa dingin menghantam dahi Heber dari tumitnya. Dia tiba-tiba kehilangan prajurit Tao di tangannya, dan berbalik. Maksudmu, aku menyakitimu kemarin? Aku melihat bahwa kamu lembut dan lembut, jadi itu tidak masalah. Pria gemuk itu menghela nafas panjang, menopang pinggang tuanya dengan tangannya, dan duduk tegak dengan susah payah. Sebenarnya, itu adalah penyakit lama. Lord Light tidak punya pilihan selain memberi saya kekuatan iman, sehingga saya bisa melawan penyakit lama. Tetapi jika saya ingin pulih, itu tidak mungkin. Fatih awalnya ingin menutupi pinggang bawahnya untuk berbicara, tetapi ketika dia mengulurkan tangan, dia menyadari bahwa lengannya terlalu pendek, atau dia memiliki terlalu banyak daging di pinggangnya. Melihat bahwa Hebo akan datang, dia dengan santai menekankan tangannya pada lapisan lemak di pinggangnya. Melihat gerakan Fatih, Heber terdiam beberapa saat. Apakah yang Anda maksud, menutupi lemak? Apakah benda itu juga sakit? Maaf, saya kurus, saya tidak tahu. Melihat bahwa mata Hebo tidak benar, pria gemuk itu berkata dengan cepat. Ya, lemak ini sebenarnya adalah sarana untuk melindungiku, dan itu diberikan oleh penguasa cahaya. Melihat ke belakang pada saat itu, saya juga seorang pemuda tampan dari desa Siliba, dan orang-orang yang datang ke rumah saya untuk melamar pernikahan telah mencapai ambang batas.
Sayang sekali waktu itu adalah pisau jagal. Dan sekarang dia tidak lagi tampan. Hanya ada bulu ayam di tempat ini. Heber melihat kesedihan yang jelas di mata Fatih. Tetapi dia tidak banyak bicara untuk sementara waktu. Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Satu-satunya perbedaan adalah apakah hal-hal sulit ini sulit atau tidak. Tetapi untuk Herb, dia tidak memiliki kebingungan seperti itu. Karena dia masih muda, penuh semangat, dan penuh energi. Dia merasa penuh energi ketika dia melihat segalanya. Dan tentu saja dia tidak akan memiliki pikiran seperti itu untuk menyakiti musim semi dan musim gugur. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Apakah kamu sudah menghubungi Lord of Light? Pria gemuk itu buru-buru mengangkat tangannya untuk bersumpah. Sungguh, saya sudah menghubungi. Saya sudah mengirim beberapa orang. Beberapa di antaranya dekat dengan penguasa cahaya. Anda tahu saya tua itu, adalah Zuo Hufa. Heber melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oke, kamu di sini untuk pulih, dan serahkan sisanya padaku. Setelah itu, Hebo tidak memberikan kesempatan kepada Fatih untuk menjaganya, dan menghilang tanpa jejak. Begitu Heber pergi, pria gemuk itu menari di halaman dengan gembira. Saya berhasil. Ini terasa sangat keren. Tidak heran Lord Light suka menghitung. Ini sangat mengasyikkan. Pria gemuk itu bersorak di halaman, sementara Herb khawatir. Sekarang tidak ada angin. Tidak ada cara untuk memberitahunya tentang situasi saat ini bagaimana jika tenaga Apollo telah tiba. Qin Yichen, yang tidak siap sama sekali, tidak bisa menjadi lawan sama sekali. Dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi Hebo memilih untuk melihat ke dekat kuil penguasa cahaya. Sebagai hasil dari berkeliaran, di hutan lebat, Heber mendengar sekelompok orang berbisik. Apakah kamu benar-benar melihat Lord Light sebelumnya? Bolehkah aku berbohong padamu tentang hal semacam ini? Apa gunanya berbohong padamu, percaya atau tidak? Lupakan saja, kamu akan tahu kapan kamu naik dan melihatnya. Mendengar percakapan orang-orang ini, Heber sedikit mengernyit. Bukankah angin pergi untuk sesuatu? Kenapa kamu masih di sini? Mungkinkah pria gemuk itu berbohong tentang informasi di sana? Tidak, aku harus naik dan melihat.